Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat kepada dosen pengampu praktikum fisik dasar elektronika dan para asisten laboratorium yang kami hormati serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan cara kerja dari praktikum yaitu modul power supply unit fix yang akan kami jelaskan. Berikut ada beberapa langkah-langkah, kemudian alat bahan dan juga cara kerjanya yang akan kami jelaskan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devin Nendro Avani dengan NIM 2410 3140017. Perkenalkan, Perkenalkan, nama nama saya saya Raden Raditya Dimas Dimas Aidina Aidina Aswari Aswari dengan NIM dengan NIM 2410314094. 24101494. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Torik Julian dengan NIM 241031414088. Perkenalkan, nama saya Febriata Kaputra dengan NIM 2410 314 095. Dan saya Nadifa Nuraiska dengan NIM 2310314044. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan alat dan bahan dan juga cara kerja dari rangkaian tersebut. Yang pertama, untuk alat dan bahan, tentunya kita memerlukan solder, timah, dan juga dot dari timah tersebut. Lalu untuk bahan-bahannya, kita membutuhkan dioda 1N4007 sebanyak 4 buah, pin konektor sebanyak 3 buah, lalu kemudian kapasitor dengan nilai 0,1 mikrofarad sebesar 3 buah, lalu kapasitor dengan nilai 3300 mikrofarad sebanyak 1 buah, lalu resistor dengan nilai 1000 ohm sebanyak 1 buah, lalu resistor dengan nilai 470 ohm sebanyak 1 buah, lalu resistor dengan nilai 220 ohm sebanyak 1 buah. Lalu kita juga membutuhkan IC regulator dengan spesifik LM7812 sebanyak 1 buah. Lalu IC regulator dengan spesifikasi LM7809 sebanyak 1 buah. Lalu IC regulator LM7805 sebanyak 1 buah. Dan juga kita membutuhkan 3 buah LED sebanyak 3 buah. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan PCB. Yang pertama yaitu kita akan memindahkan layout ke dalam PCB. Kita bisa memindahkannya dengan cara menempelkan layout dengan menggunakan softfile atau juga bisa dapat menggunakan setrika. Setelah itu kita akan melakukan etching PCB menggunakan FHCl3 yaitu dengan memasukkan PCB ke dalam larutan FHCl3 lalu goyangkan wadah secara perlahan agar proses pelarutan tembaga lebih merata dan tunggu selama 15-30 menit hingga semua bagian tembaga yang tidak tertutup tinta larut sepenuhnya. Lalu angkat PCB dari larutan dan cuci dengan air bersih. Dan pastikan semua jalur tersambung dan tidak ada tembaga yang tersisa pada area yang tidak diinginkan. Selanjutnya kita melakukan pengeboran pada PCB. Setelah kita melakukan bor, kemudian selanjutnya yaitu pemasangan komponen elektronikanya. Masukkan komponen satu persatu sesuai dengan urutan rangkaian yang dimana kita mulai dengan dari yang paling rendah yaitu resistor. Kemudian ke yang tertinggi dan juga pastikan semua komponen polar seperti dioda, LED, dan kapasitor telah benar. Setelah kita memasukkan semua komponen, langkah selanjutnya kita melakukan penyolderan pada komponen. Solder setiap kali komponen dengan rapi dan pastikan tidak terjadi short circuit antar jalur. Jika terjadi kesalahan, gunakan penyedot timah agar bisa melakukan atau pengangkatan pada solder yang salah. Setelah kita melakukan penyolderan, periksa kembali PCB yang kita telah solder. Periksa seluruh sambungan, pastikan tidak ada kaki komponen yang longgar. Dan lakukan uji kontinuitas untuk memastikan semua jalur terhubung dengan benar. Nah, lalu untuk sistem kerja sendiri, jadi rangkaian pada PCB ini tuh bekerja dengan menerima tegangan dari sumber daya melalui terminal input. Kemudian, tegangan tersebut dialirkan mengikuti jalur tembaga di sisi bawah papan menuju komponen utama seperti dioda, resistor, dan kapasitor. Ketika tegangan masuk dengan benar dan semua sambungan solder terhubung baik, arus akan mengalir melalui jalur PCB menuju LED indikator, sehingga LED menyala sebagai tanda bahwa rangkaian itu aktif. Jika salah satu jalur terputus, arus tidak akan mengalir sempurna ke beban atau indikator, sehingga rangkaian terlihat tidak bekerja atau tidak menyala. Baik, jadi sekian pemaparan mengenai modul power supply switch fix. Semoga dari apa yang telah kita jelaskan bisa menambah wawasan dan ilmu dan juga bisa menambah
pengetahuan teman-teman semua. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.